Halo semua, kembali lagi dalam alur cerita film Segara. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The K2 episode 1. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Kisah dimulai ketika seorang gadis kecil bernama Goana melihat kecurigaan dari pintu luar kamar orang tuanya. Setelah dia membuka pintu tersebut, ternyata ibunya sedang terbaring tak sadarkan diri. Setelah kejadian malang itu, Ana dibawa ibu tirinya untuk diasingkan di sebuah gereja yang berada di Barcelona. Beberapa tahun berlalu, tampak Ana yang sudah tumbuh dewasa tengah panik berlari di tengah kota. Di scene lain, tampak seorang pemuda yang tengah terluka parah berusaha untuk bangkit dan pergi dari tempatnya. Dia adalah Kim Jae-ha, seorang mantan pasukan khusus yang menjadi buronan. Saat di tengah jalan, Jae-ha terlibat cekcok dengan beberapa pemuda. Sadar akan adanya CCTV, Jae-ha mengabaikan mereka dan terus pergi. Setelah itu, tanpa sengaja, Ana yang tengah panik dalam pelariannya menabrak Jae-ha. Melihat wajah Jae-ha dari negara yang sama, Korea, Ana meminta pertolongan kepada Jae-ha. Kasihan, tapi Jae-ha menolaknya karena tidak ingin terlihat mencurigakan. Ana pun terus berlari dan bersembunyi dari orang suruhan ibu tirinya, tapi sayang, Ana tertangkap. Tiba-tiba, Jae-ha membantunya. Dengan keahlian pencaksilat yang dia miliki, pertarungan sengit pun terjadi. Setelah orang tersebut dikalahkan, Jae-ha yang kepo melihat identitas orang tersebut. Ternyata dia adalah polisi. Sadar akan jadi masalah, Jae-ha pun langsung kabur. Benar saja, beberapa saat kemudian, Jae-ha pun dihadang beberapa petugas. Tapi sekali lagi, karena keahlian pencaksilatnya, Jae-ha berhasil mengalahkan dan lolos. Di sisi lain, ternyata Ana sudah tertangkap. Melihat situasinya sekarang, Jae-ha merasa tidak bisa apa-apa dan memutuskan untuk pergi. Beberapa bulan pun berlalu, tampak Jae-ha yang sudah kembali pulih, tengah berada di Korea untuk menjadi tukang serabutan. Malamnya, Jae-ha mendapat kerjaan untuk melepas banner di sebuah gedung. Jae-ha pun diusir karena tidak memiliki identitas. Kemudian, karena kasihan, seorang perempuan tua yang menjadi OB di gedung itu membantu meyakinkan security bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki banner di atas. Setelah berhasil masuk, tanpa sengaja, Jae-ha melihat pria dan wanita yang sedang ingin keramas berdua. Pria itu adalah Jang Si-jeon, calon presiden dan juga ayah Ana, dan si wanita adalah selingkuhannya. Di bagian lain, tampak segerombolan orang dengan seragam bertopeng akan melakukan penyerangan di gedung yang sama. Melihat OB yang tadi menolongnya dilukai, Jae-ha pun berusaha menolongnya dengan segera dan menghadapi pasukan bertopeng itu. Dan pertarungan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, alarm gedung berbunyi. Singkat cerita, polisi segera ke sana dan mengamankan situasi. Akhirnya pasukan bertopeng pun segera mundur. Saat ini kita diperlihatkan seorang perempuan yang tengah diwawancarai di stasiun TV. Dia adalah Choi Yojin. Kita panggil saja Yojin, ibu tiri Ana. Dia mendapat kabar dari sekretaris pribadinya bahwa suaminya, Si John, berada dalam masalah karena dijebak oleh pesaing suaminya untuk kursi kepresidenan. Supaya berita tersebut tidak beredar, Yojin tidak tinggal diam. Dia menyuruh tim JSS untuk menghilangkan jejak yang ada di TKP, termasuk keberadaan orang yang melihat suaminya, yaitu Jae-ha. JSS itu sendiri adalah agen bodyguard khusus yang dipimpin langsung oleh Yojin. Mendapat perintahnya, ketua tim JSS langsung memerintahkan anak buahnya mencari Jae-ha dan menghabisinya. Di satu sisi, Pak Chul, kepala keamanan yang bertugas langsung untuk menjaga calon presiden, Si John, sedang mengawasi rekaman CCTV kejadian tadi. Melihat wajah Jae-ha, orang yang sedang JSS cari, Pak Chul segera memberitahu kepala tim JSS untuk menarik kembali anak buahnya dan jangan mengusiknya. Pak Chul menjelaskan bahwa Jae-ha adalah mantan anggota khusus yang pernah dilatihnya sewaktu di angkatan militer. Dia adalah anggota terbaik dalam satuan khusus. Pengawal keamanan sekelas JSS tidak akan mampu menghadapinya dan malah akan membahayakan nyawa anak buahnya. Mendengar penjelasan tersebut, kepala tim JSS malah tertawa dan meyakinkan bahwa JSS itu hebat. Operasi penangkapan pun dilaksanakan. Tanpa butuh waktu lama, semua pengawal JSS dapat dilumpuhkan oleh Jae-ha.